Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa bersama saya Jujun Juhanda dan kru Fokus Pantura di online di Indramayu. Alhamdulillah pada agenda ngobrol bareng hari ini ya, saya telah berkunjung ke kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah dalam hal ini juga saya telah ditemani oleh Bapak Insinyur Haris Solihin. Beliau adalah pengurus Partai Demokrat Kabupaten Indramayu sekaligus juga sebagai tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Indramayu jelang Pilkada November 2024 mendatang. Selamat sore Pak Haris. Selamat sore Mas Jujun. Ya Pak Haris, terima kasih atas penerimaan saya di kantor DPC Partai Demokrat ya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan Pak. Yang pertama yaitu berkaitan tentang progres perjalanan pada saat Partai Demokrat membuka calon bupati dan calon wakil bupati di Indramayu Pak. Nah ini bagaimana progresnya Pak? Baik. Terima kasih Mas Jujun atas kunjungannya ke DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu. Saya sebagai ketua tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Indramayu dari Partai Demokrat telah melakukan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam peraturan organisasi maupun juklak dari DPP Partai Demokrat. Alhamdulillah dari sekian banyak, kurang lebih ada 8 orang yang mendaftar di DPC Partai Demokrat ini. Kemudian kami seleksi, kami saring, dan tentunya memperhatikan berkas persyaratan yang mereka sampaikan kepada kami. Ternyata hanya ada 2 yang melengkapi berkas persyaratan itu, dan progresnya kami sudah melaporkan semua berkas itu, 2 orang itu ke DPP maupun DPP Partai Demokrat langsung ke sana. Dari 2 orang itu yang melengkapi berkas persyaratan hanya ada 2, yaitu Mas Raden Inu Danubaya dan Pak Haji Ali Wardana. Itu yang calon bupati dan wakil bupati yang telah kami jaring dan kami laporkan ke DPP Partai Demokrat. Nah, kalau kita mengerucut ataupun dari hasil Pileg 2024 kemarin nih Pak, yang digelar pada pada bulan Februari ya, artinya bahwa Partai Demokrat sendiri di Pileg lalu itu hanya meraup 2 kursi. Artinya meskipun 2 kursi, tapi Partai Demokrat ini tidak ingin salah saing. Bersaingan dengan partai-partai yang memiliki kursi banyak ya. Tapi juga di sini Partai Demokrat ini sama ingin mewujudkan memiliki figur calon bupati atau wakil bupati yang kedepannya ini bisa membawa Indramayu lebih baik. Nah, kepedean daripada 2 kursi yang didapatkan oleh Partai Demokrat ini Pak, bisa dijelaskan? Ya, baik. Alhamdulillah Partai Demokrat masih memiliki semangat ya untuk mengikuti pilkada ini, meskipun kami pada periode ini hasil pemilu 2024 kemarin kami hanya mendapatkan 2 kursi di legislatif daerah Kabupaten Indramayu. Namun kami punya pengalaman yang cukup panjang Partai Demokrat ini dalam mengusung calon bupati dan wakil bupati yang insya Allah ikut andil dalam memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Indramayu. Dan alhamdulillah selama ini kami lebih banyak menang untuk pengusungan calon bupati dan wakil bupati itu. Baik pemirsa, sebelum kita beranjak kepada sesi berikutnya, ini baru seputar masalah program ataupun progres yang sudah dijalankan oleh Partai Demokrat Kabupaten Indramayu. Untuk itu kita sejenak istirahat terlebih dahulu. Minum dulu Pak Haris. Siap. Ayo, makasih silakan. Terima kasih pemirsa masih mengikuti acara ngobrol bareng bersama saya dan juga Bapak Insinyur Haris Solihin ya.
seputar obrolan terkait pilkada di Indramayu 2024. Pak Haris, tadi sudah dipaparkan perjalanan ataupun progres ya, baik pendaftaran bakal calon bupati maupun calon wakil bupati. Nah, juga diulas juga terkait masalah perolehan kursi ya. Nah, kita bicara kepada persoalan KIM Pak, ya, yang kemarin sudah dibentuk baik oleh Golkar, Gerindra maupun Partai Demokrat. Di situ juga tertuang ada 7 poin. Nah, kalau kita melihat daripada rujukan KIM itu sendiri sebetulnya seperti apa sih Pak? Ya, kalau KIM itu semangatnya adalah turunan dari Koalisi Indonesia Maju. Betul. Kemudian kita terapkan di daerah, dan kemudian kita membahas bersama poin-poin yang harus disepakati, yang harus dijaga bersama di antara koalisi Indramayu Maju ini. Nah, di situ ada poin-poin, salah satunya adalah bahwa calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung oleh koalisi Indramayu Maju ini adalah calon bupati dan calon wakil bupati yang telah mendaftar di partai politik yang tergabung di dalam partai koalisi Indramayu Maju. Itu salah satu kriterianya. Tapi tim ini juga tidak menutup bagi partai lain yang mau bergabung. Kan gitu tuh. Nah, itu kalau melihat dari perjalanan kemarin ya, bahwa ada kunjungan Pak, ada kunjungan silaturahmi dari salah satu calon ya, dari salah satu calon, dan dia juga sebagai ketua DPD ya, berkunjung ke Partai Demokrat dan Partai Golkar ya. Dan di situ kunjungan silaturahminya ya, yang saya amati adalah langsung kepada pembicaraan koalisi gitu Pak. Sementara kalau merujuk daripada turunan 7 poin itu ya, artinya kan mencari figur itu harus ada kesepakatan dari ketiga partai politik. Tapi munculnya Mas Luki Hakim yang kemarin silaturahmi gitu kan ke Partai Golkar gitu, dan ternyata di sana ada sedikit pembahasan masalah langsung merujuk kepada koalisi. Nah, menurut Bapak selaku pengurus Partai Demokrat, apalagi yang terlibat langsung dalam pembuatan naskah tersebut nih Pak, bagaimana tanggapan Pak Haris? Ya, jadi tentu Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat itu memahami poin-poin yang 7 poin di dalam naskah deklarasi itu. Maka kunjungan atau silaturahim dari salah satu calon bupati atau wakil bupati dari Partai Nasdem kepada Partai Golkar itu, saya menganggap bahwa itu silaturahmi biasa. Silaturahmi biasa, tidak membawa gerbong KIM. Gitu. Karena kalau membawa gerbong KIM tentunya partai itu harus bergabung dulu. Bergabung dulu, baru kan ada poin-poinnya di antara 7 poin yang ada di dalam naskah deklarasi. Ya, artinya kan di situ kan dituangkan ya Pak ya. Setelah terbentuknya tim ini ya, itu kan 3 partai. Dalam 7 poin itu kan salah satunya tidak menutup kemungkinan partai lain pun kami akan menerima kan seperti itu. Artinya apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Haris sah-sah saja ketika memang Luki Hakim atau sebagai ketua Partai Nasdem ini ya. Apakah itu harus gabung dulu kepada KIM atau bagaimana nih Pak? Kalau di dalam naskah itu jelas poinnya, bahwa di dalam poin ketiga calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung oleh koalisi Indramayu Maju ini adalah calon bupati atau calon wakil bupati yang telah mendaftarkan diri di partai politik yang tergabung dalam koalisi Indramayu Maju. Baik di Golkar, Gerindra maupun Demokrat kan? Begitu. Seperti itu kan? Nah, kalau misalkan melihat dari posisi kemarin, sama halnya berarti ini kan sudah menabrak daripada aturan KIM yang sudah dibangun ini Pak. Bagaimana ini Pak? Ya, mungkin bukan nabrak ya, mungkin agak menyimpang sedikit lah. Menyimpang sedikit. Makanya saya menganggap bahwa silaturahim antara Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin di DPD
Partai Golkar itu adalah silaturahim biasa. Siap. Silaturahim biasa yang tidak membawa gerbong koalisi Indramayu Maju. Karena koalisi Indramayu Maju ini bukan hanya terbentuk di kita, bukan hanya sekedar di daerah, tetapi juga itu diketahui oleh DPD maupun DPP. Siap. Dan karena itu sudah saya sebagai deklarator sudah menyampaikan ke DPP Partai Demokrat, dan Partai Demokrat meneruskan kepada Partai Golkar maupun Partai Gerindra. Gitu. Pemirsa, sebelum kami berlanjut ke obrolan berikutnya di season yang ketiga, ya untuk itu kami jeda yang satu ini. Kita kembali ke obrolan bersama Bapak Insinyur Haris Solihin selaku Ketua Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu dari Partai Demokrat. Pak Haris, tadi sudah kita ulas juga beberapa hal menyangkut masalah silaturahmi Partai Nasdem kepada Partai Golkar. Nah, kalau melihat tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Haris, setidaknya jika memang Luki Hakim ini ingin mencalonkan, ya melalui gerbong daripada Kim, setidaknya kan Nasdem itu bergabung terlebih dahulu, karena dalam turunan itu sudah dijelaskan. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya pertanyakan Pak, ya perjalanan Partai Demokrat ini bukan dianggap enteng ya. 2 periode pemilihan bupati dan wakil bupati pada saat itu, meskipun jumlah kursi Partai Demokrat ini masih belum cukup. Ya. Akan tetapi perjalanan itu Partai Golkar selalu berhasil, Pak. Yeah. Nah, untuk persiapan daripada perjalanan pilkada tahun ini nih, Pak. Yeah. Ya, kalau kita melihat baru satu nama, ya calon bupati yang telah mendapatkan rekom, ya. Salah satunya adalah Bupati Petahana dari Ibu Nina Agustina. Nah, menurut Pak Haris sendiri, ya kira-kira untuk perjalanan pilkada ini, Pak, apakah bakal terjadi head to head, apa memang bisa terjadi 3 pasangan calon? Bagaimana ini Pak? Baik, kalau saya melihat peta politiknya ya, dengan didasari oleh perolehan kursi yang ada saat ini, itu secara normatif bisa terjadi 3 pasang. Siap. 3 pasang. Tetapi ketika ada kondisi-kondisi tertentu di antara partai PKB dengan partai Golkar, nah maka itu bisa terjadi juga head to head. Iya. Gitu. Nah, kalau melihat daripada figur-figur yang sekarang sudah bermunculan, Pak. Iya. Nah, menurut kacamata dari Pak Haris nih, orang yang sudah lama terjun di dunia politik nih, Pak. Bahkan juga dulu Bapak dijadikan sebagai penggagasnya almarhum zamannya Pak Yansi ini Pak. Bisakah diulas sedikit Pak dari figur-figur yang sudah nongol ini nih? Ya. Seperti apa itu perjalanan figur-figur yang sudah muncul ini nih Pak? Ya, saya kira untuk sementara ini figur, kalau bicara tentang figur ya, saya tidak mengatakan bahwa bagus dan tidaknya. Bagus dan tidak. Siap. Cuma yang beredar saat ini belum ada yang sekelas almarhum. Siap. Ya, belum ada yang sekelas Pak Yance yang begitu gigih, semangat dan optimis tinggi. Sehingga pada saat itu ketika kita mengawal beliau untuk maju sebagai calon bupati, ketika itu Golkar hanya mendapatkan 10 kursi awal, PDI 17. Siap. Tapi alhamdulillah Pak Yance yang terpilih. Siap. Ya kan? Kemudian berikutnya mengikuti pilkada lagi, ya alhamdulillah menang lagi, kan seperti itu. Ya itulah konteks-konteks yang kalau kita jeli membaca situasi politik, tentu bisa terbaca sebenarnya. Bagaimana ini pasangan ini kekuatannya bagaimana, ini kekuatannya bagaimana, dan dari mana kekuatan-kekuatan itu mereka dapatkan. Gitu. Siap. Nah, yang ingin saya korek lebih dalam lagi ya. Sempat saya juga mendengar informasi bahwa
Partai Demokrat sendiri akan berkoalisi, tentunya berkoalisi dengan partai yang sekiranya akan meraih suara terbanyak ataupun judulnya menang lah, seperti itu. Benarkah kalau di sini sendiri Partai Demokrat itu akan bergabung kepada Partai Petahana, ke PKB, atau seperti apa nih? Karena ini hembusan dari luar, bahasanya seperti itu, bisa dipaparkan oleh Pak Haris. Iya. Jadi kami Partai Demokrat memang mendapat instruksi juga dari pusat bahwa kami tidak bisa menutup dengan partai manapun. Meskipun sudah terbentuk KIM ya? Iya, meskipun sudah terbentuk KIM, apalagi dengan petahana. Iya. Kan gitu. Kalau petahana itu jelas sudah terbukti bahwa dia sebagai bupati dan memiliki jaringan tentunya kan, gitu. Nah, maka dengan KIM ini semangatnya kalau misalnya partai yang tergabung dalam koalisi ini tadi sama-sama menjaga kriteria, 7 kriteria atau 7 ketentuan yang ada di dalam naskah deklarasi, maka kami akan tetap berada di KIM. Nah, gitu kan. Karena itu juga semangatnya supaya ada hiduplah demokrasi, ada petahana, ada pendatangnya kan begitu tuh, supaya demokrasi dalam pilkada ini hidup. Seperti itu. Pemirsa, itulah tadi kita membicarakan berkaitan masalah pilkada dan juga beberapa progres dari Partai Demokrat Kabupaten Indramayu. Namun sebelum kita beranjak kepada sesi penutup obrolan bareng bersama Bapak Insinyur Haris Solihin ini, kita jeda yang satu ini. Masih tetap selalu panteng bersama media online Fokus Pantura dalam acara obrol bareng bersama Bapak Insinyur Haris Solihin. Pak Haris, ya, kalau boleh mengulas dan yang ada yang ingin saya tanyakan, ya, kemitraan daripada Partai Demokrat dulu dengan petahana, ya, di zaman-zaman dulu itu, ya, bahkan dengan yang sekarang ini nih, Pak. Nah, hubungan harmonisasi antara Partai Demokrat dengan PDI ini, Pak, ya, apalagi jelang pilkada, ya kan, dan juga satu hal lagi menyangkut masalah sepak terjang daripada kepemimpinan Ibu Nina Agustina nih, Pak, ya, yang sekarang sedang mempersiapkan bahwa jilid kedua akan tercapai kembali. Nah, sementara ini perjalanan daripada kemitraan Demokrat dengan PDIP bagaimana, Pak? Lalu juga terkait masalah apa yang sudah dipekerjakan oleh Bupati Petahana ini seperti apa menurut tanggapan Pak Haris? Iya, pertanyaannya langsung langsung menembak, Pak. Saya kira kalau kita tahu ya, kalau Partai Demokrat itu kita di Indramayu nggak ada masalah dengan PDI Perjuangan, apalagi di PDI Perjuangan itu ya banyak kawan-kawan kita juga. Semuanya ya hampir dari jajaran top leadernya sampai ke tingkat PAC maupun tingkat perantingnya kita nggak masalah, karena kita ini partai yang terbuka, demikian juga PDI Perjuangan partai yang terbuka, sehingga kita punya hubungan yang tidak pernah gesekan dengan Partai PDI Perjuangan di sini. Gitu. Kemudian terkait dengan masalah tadi kinerja daripada Ibu Bupati ya. Ini pertanyaannya sedikit tapi sulit untuk kami jawab, ya. Setiap kepemimpinan itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Baik. Itu. Nah, tinggal bagaimana apakah kekurangan ini yang dimaksud bukan secara pribadi, tapi kekurangan dalam mencapai target-target yang telah diprogramkan yang dituangkan di dalam visi misi, seperti visi bermartabat yang terdiri dari A, B, C, D segala macam, kemudian turunannya. Nah, itu progresnya tercapai apa tidak? Betul. Itu evaluasinya ada di kawan-kawan kita yang ada di DPRD. Siap. Seperti itu. Siap.
Baik, sebelum kita menutup ya, saya minta saran dan masukan dari Pak Haris sekaligus juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang ini berjalan dengan kondusif. Barangkali ada pesan untuk ke masyarakat, Pak? Baik, terima kasih Mas Jujun. Kami dari Partai Demokrat berharap pada seluruh masyarakat Indramayu agar sama-sama untuk mengikuti pilkada ini supaya tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi, karena suatu hasil pemilihan umum itu ketika diikuti oleh lebih besar peserta pemilunya atau pemilihnya, itu kualitasnya lebih baik, kan gitu. Kemudian pesan yang paling utama adalah kedepankan kondusivitas, jaga kondusivitas. Kemudian dalam hal memilih itu marilah kita belajar untuk membaca track record dari para calon, kemudian juga mempelajari apa sih yang akan dilakukan, gitu kan. Nah, apa yang dilakukan itu kan nanti tertuang di dalam visi, misi, dan program kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana tujuannya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, karena seluruh calon itu tentunya punya tujuan yang baik. Tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, memajukan Kabupaten Indramayu. Nah, tinggal langkah-langkah yang akan dia tempuh itu realistis apa tidak, kan begitu. Iya. Bakal tercapai apa tidak. Betul. Nah, ini juga kan akan menjadi penilaian nantinya seperti itu Mas Jujun. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi acara obrolan bareng saya bersama Bapak Insinyur Haris Solihin. Saya akhiri acara obrolan bareng ini dan saya Jujun Juhanda bersama Jaya kameramen Fokus Pantura mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.